dengan tujuan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sedekah. Demikian pula pemberian seseorang kepada orang yang tergolong fakir miskin, itu namanya sedekah. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghormatan terhadap orang yang diberi, itu namanya hadiah. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain bukan karena tujuan mencari pahala dari Allah, bukan kepada fakir miskin, dan bukan sebagai penghormatan terhadap orang yang diberi, itu namanya hibah. Hibah ini pemberian tanpa imbalan yang berbeda dengan yang lain karena ada rukun-rukunnya. Rukunnya hibah seperti pemberian orang tua kepada anak, itu cenderung hibah, bukan sedekah dan bukan hadiah. Di antara macam-macam hibah ada yang disebut umroh, ada yang disebut rukbah. Ada hibah umroh, ada hibah rukbah. Jadi sesungguhnya umroh dan rukbah ini nama daripada hibah. Anin Nu'man ibn Bashir, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, anna abahu, bahwa sesungguhnya ayahnya Nu'man bin Bashir, ata ialah datang siapa sang ayah, bihi dengan membawa Nu'man, datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah, tuan kepada Rasulullah dengan membawa putranya yang bernama Nu'man. Faqala, maka berkata siapa sang ayah, inni nahaltu bani hadza gulaman kana li. Sesungguhnya aku atau sesungguhnya saya memberi kepada putraku ini, anakku ini, memberi apa? Ulama, seorang budak, karena di seorang budak milikku. Anakku ini, putraku ini, aku beri seorang budak. Aku memberikan seorang budak milikku kepada putraku ini. Faqala Rasulullah, maka bersabda, dalam arti bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika nahaltahu mithla hadza. Apakah kepada semua anak-anakmu kamu memberikan kepadanya akan barang yang seperti ini? Apakah semua anak-anakmu kamu kasih budak seperti ini? Ini pertanyaan Rasulullah. Faqala, maka menjawab siapa sang ayah, ayahnya Nu'man, la, tidak semua anak-anakku saya beri
hibah yang dinyatakan tidak sah bisa dibatalkan. Wa fi lafzin, dan di dalam suatu lafaz, fantalaqa abi, maka berangkatlah ayahku, ila nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ayahku datang kepada kanjeng Nabi? Dihidahu ala sadaqati, untuk mempersaksikan kepada Nabi atas sedekahku, untuk menjadikan kanjeng Nabi sebagai saksi atas sedekahnya ayah kepadaku. Faqala, maka bertanya siapa Nabi, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah engkau melakukan hal yang seperti ini terhadap anak-anakmu kesemuanya? Apakah apa yang kamu lakukan terhadap putramu ini kamu juga lakukan kepada putra-putramu, anak-anakmu yang lain? Qala, berkata siapa sang ayah, ayahnya Nu'man, la tidak. Qala, bersabda siapa Nabi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil di antara anak-anak. Faraja'a abi, maka kembalilah ayahku, katanya Nu'man. Faradda tilka sadaqata, maka sang ayah mengembalikan sedekah itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sama isinya dengan yang di atas. Wa fi riwayatin li Muslimin, di dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Muslim, qala, bersabda siapa Nabi, fa'ashhid ala hadza ghairi, kalau begitu persaksikanlah atas hal ini kepada selain aku, jadikanlah selain aku sebagai saksi, persaksikanlah kepada selain aku tentang hal ini. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa'an, ayasurruka, apakah menyenangkan kepadamu, apakah mengembirakan kepadamu, an yakunu, ada mereka anak-anakmu, laka, bagimu, fil birri, di dalam ketaatan, sawaan, ialah sama. Apakah kamu senang kalau ketaatan anak-anakmu kepadamu itu sama satu sama lain? Ini pertanyaan Nabi. Bagaimana jawaban ayahnya Nu'man? Qala, berkata siapa sang ayah, bala, betul, sudah barang tentu aku
Yang dimaksud adil adalah membagi sebagaimana aturan dalam waris. Kalau aturan dalam waris kan lil zakari mithlu hadzil unthayain. Artinya laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Akan tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwa adil di sini ya harus sama. Kalau 1 jutaan ya 1 jutaan, tidak sama dengan warisan. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala Nabi bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Al-aidu fi hibatihi, adapun orang yang kembali atau yang menarik kembali hibahnya, kal kalbi adalah bagaikan anjing. Bagaikan anjing yaqi'u yang muntah. Tsumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian ia mengembalikan, menelan kembali muntahnya itu. Orang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, lalu dia menarik kembali hibah itu, orang itu kata Nabi sama dengan anjing yang muntah, lalu menarik kembali muntahnya itu. Ini artinya bahwa hibah tak boleh ditarik kembali. Kalau saya memberikan sesuatu kepada si A dan sudah diterima oleh si A, barang itu sudah menjadi miliknya si A. Karena sudah menjadi miliknya si A, tak boleh saya menarik kembali barang itu. Apalagi kalau sudah pernah lepas hak milik. Saya memberikan sepeda motor kepada si A, lalu oleh si A dijual kepada orang, tapi kemudian dibeli kembali, itu kan pernah lepas. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, laisa lana masalus sawi alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qai'ihi. Laisa lana masalus sawi, tidak ada ialah bagi kami, bagi kita, adapun sifat yang buruk. Kami tidak memiliki sifat yang buruk. Yang dimaksud yang sifat yang buruk, alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya, kal-kalbi bagaikan anjing, yaqi'u yang muntah, tsumma yarji'u fi qai'ihi, kemudian ia menarik kembali muntahnya itu. Maknanya sama, yakni pemberian atau hibah tak boleh ditarik kembali. Wa Ali bin Umar bin Abbas, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal
atiyata thumma yarji'a fiha illa al-walidi fima yu'ti waladahu. La yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang, tak halal yakni tak boleh bagi seseorang muslimin yang muslim an yu'tiyal atiyata, memberikan suatu pemberian kepada orang lain, thumma yarji'a fiha, kemudian dia menarik kembali pemberiannya itu, fiha kembali kepada atiyah, illal walidi atau illal walidayah. Ini namanya mustasna biillah, jatuh sesudah kalam tam nafis. Mustasna biillah jatuh sesudah kalam tam tapi nafis. Katanya Birmia bisa dibaca dua, bisa dibaca nasab alal istisna, tapi yang lebih baik dijadikan badal dari mustasna. Bisa illal walidah mansubun alal istisna, bisa dibaca illal walidi menjadi badal daripada rajulin. La yahillu, tidak halal dirajulin muslimin, bagi seseorang yang muslim, an yu'tiyal atiyata, memberikan sesuatu kepada orang lain, summa yarji'a fiha, kemudian dia menarik kembali pemberiannya, illal walidi bima yu'ti waladahu, kecuali orang tua di dalam apa yang ia berikan kepada anaknya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, bapaknya atau ibunya. Tidak boleh seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain lalu mau ditarik kembali, terkecuali kalau yang memberi itu seorang ayah kepada anaknya atau seorang ibu kepada anak-anaknya, itu yang boleh ditarik kembali. Terkecuali seperti tadi, barang itu sudah pernah terlepas, dikasih bapaknya lalu dijual, pintar orangnya, setelah beberapa bulan dibeli lagi. Rawahu Ahmadu wal arba'atu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad dan al-arba'ah, wa sahhahu at-Tirmidzi, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa at-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam al-Hakim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbalul hadiyata, ialah menerima akan hadiah. Hadiah bagi Rasulullah itu halal, tidak sama dengan sedekah. Rasulullah menerima hadiah, wa yusibu alaiha, yusibu yakni yujadi, dan membalas siapa Rasulullah alaiha, atas hadiah yang diterima dari orang lain. Rasulullah suka menerima hadiah, dan setiap kali beliau menerima hadiah, beliau
Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, wahaba rajulun li Rasulillah, menghibahkan siapa seseorang kepada Rasulullah